Beberapa waktu lalu PPKM darurat Kota Medan resmi dijalankan demi menekan angka penyebaran virus corona. Selama kebijakan ini berlaku, dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai sektor. Hal ini tentu memiliki dampak tersendiri, terutama bagi pedagang kecil dan masyarakat yang kurang mampu. Melihat hal ini, Warung Medan Peduli, sebuah gerakan yang digagas oleh sekelompok pengusaha di Kota Medan, bergerak saling bahu-membahu untuk membantu pedagang kecil dan masyarakat kurang mampu yang terdampak PPKM. Mereka secara kolektif mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada yang membutuhkan, dengan cara membeli dagangan dari pedagang kecil yang menjual makanan, lalu dibagikan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu yang kelaparan. Gerakan ini menuai banyak perhatian. Terbukti dari beberapa hari aksi Warung Medan Peduli ini, donasi yang masuk mencapai angka ratusan juta rupiah dan viral di media sosial. Masih tingginya angka kasus COVID-19 membuat PPKM darurat kembali diberlakukan oleh pemerintah di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya Kota Medan. Pusat perbelanjaan tutup, pedagang banyak yang merugi, industri perhotelan drop karena okupansi yang rendah, menurunnya omset membuat sektor perdagangan merasakan pahitnya dampak pandemi. Prihatin akan hal ini, beberapa pengusaha di Medan bersatu hati menggagas berdirinya Warung Peduli Medan. Salah satu inisiatornya adalah Bapak Herman Tristianto yang saat ini sudah hadir di studio Selasar Budi. Kita sapa bersama Pak Herman. Apa kabar? Baik, terima kasih Kak Manda, terima kasih banyak. Pak Herman, Medan memberlakukan kebijakan PPKM. Nah, pertama di bulan Juli lalu itu di tanggal 12 hingga 20 Juli dan kemudian diperpanjang sampai tanggal 26 Juli. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap PPKM ini? Apa berdampak nggak terhadap diri Bapak secara pribadi? Berdampak untuk pribadi sih sepertinya enggak, ya Mbak Manda ya. Tapi untuk masyarakat yang di pinggiran, masyarakat kecil, khususnya warung-warung, kan sudah mulai dengan berlakunya PPKM ini berarti tidak bisa makan di tempat. Nah itu jadi problem. Bagaimana kondisi pelaku usaha kecil ini? Bapak tadi melihat begitu prihatin melihat kondisi mereka gitu di tengah pandemi sudah 1,5 tahun, kemudian ditambah PPKM. Bapak melihatnya pada saat itu seperti apa? Ya, kalau masyarakat kecil udah pasti menjadi masalah. Pekerja-pekerja pun yang di PHK misalnya ataupun yang bekerja harian yang harus mungkin diberhentikan sementara, itu juga jadi masalah. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Daripada kita terus mengeluh, buat kami ya kita buat sesuatu. Ayo kita bergerak, lakukan apa saja yang kita bisa lakukan. Nah itulah yang menjadi awal munculnya yang kita sebut dengan Warung Medan Peduli. Jadi tagline-nya itu sebenarnya adalah Medan Peduli. Dari Medan dulu kita harus peduli. Nah begitulah kira-kira. Ya, Pak Herman, bagaimana awal gerakan Warung Medan Peduli ini lahir begitu? Dari ide siapa dulu? Apakah Pak Herman sendiri atau lagi kumpul-kumpulnya bukan kumpul-kumpul tidak prokes gitu ya Pak ya, tapi akhirnya melahirkan manfaat yang besar untuk warga? Saya terharu ya. Awalnya ini hanya sebuah ide kecil saja. Itu di hari Minggu tanggal berapa? 18 ya. Juni ini yang beberapa hari yang lalu. Ya. Saya melihat ada satu video di sosial media, di WA grup kita. Ada seorang Pak Haji itu memborong ya, itu makanan kecil, kerupuk dan makanan kecil lah di satu warung, gerobak lah kita bilang begitu. Lalu masyarakat disuruh ambil makan sana. Nah tiba-tiba saya berpikir, wow ini keren banget ini. Lalu saya kirimkan ke WA grup yang lain gitu.
Nah, di situ ada teman saya, Iskandar Leonardi. Terus dia kontak saya, dia bilang, "Man, wah ini keren ini, Man. Yuklah kita jumpa yuk," katanya. Nah, lalu kami jumpa loh. Nah, kami jumpa di suatu tempat barengan dengan teman saya 2 orang yang memang sudah biasa melakukan kegiatan seperti ini, yang dulu namanya apa? Bukan peduli ya. Traktir satu teman. Traktir satu teman. Itu Bro Junianto Tunggal sama Agus Salim. Ya. Wah, saya ajak rame-rame lah kita berkumpul lah di situ. Terus kita sampaikanlah misi ini. Maunya bagaimana menggerakkan ini, kan kita nggak ngerti awalnya kan. Cuman hati kita mengatakan ini penting. Kalau kita nggak lakukan sesuatu, kita kan hanya tukang komentar aja ini. Oke, kita bisa lakukan apa? Terus kita hubungi teman-teman. Dalam waktu hanya 1 jam begitu masuk dana 20 juta yang siap untuk kita bagikan. Hanya dalam tempo 1 jam? Iya. Jadi, aduh sudah ada dana ini. Iya. Lalu kita pikir oke lah, nggak usah pikir panjang dulu. Iya. Yang dana yang ada kita gerakkan aja dulu. Nah, ternyata ini diridoi sama Tuhan ya. Datang lagi satu teman. Kebetulan datang, nggak janjian, nggak apa-apa gitu, datang ketemu. Itulah Pak Richard Stanley. Datang, begitu saya bilang, "Bro, kita buat ini, Bro." Dia bilang, "Siap." Nah, siap, langsung besoknya langsung bergerak. Hari Senin bergerak itu. Nah, bergerak, malamnya sudah mulai viral. Nah, waktu malamnya viral, berarti hari Selasa itu kan Idul Adha ya? Iya. Itu masuk dana, tiba-tiba masuk dana begitu banyak. Sampai ratusan juta. Udah masuk begitu banyak dana. Oh, kita bingung. Wah, dengan cepatlah kita juga sebarkan ke teman-teman anak muda ya. Wah, relawan juga mulai berkumpul. Nah, itulah ceritanya. Jadi tidak ada target, tidak ada apa, hanya bergerak saja awalnya, lakukan sesuatu aja. Nah, tiba-tiba sudah menggelinding seperti itu. Nah, sekarang sudah besar sekali aku pikir. Ya. Ini viral begitu ya Pak ya di media sosial begitu. Dan ini hanya ternyata berawal dari niat yang betul. Sederhana begitu ya, tapi itulah niat kebaikan selalu ditolong oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tahan dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Pak Herman, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Setiap hari dari pukul 11 hingga 1 siang, relawan yang tergabung dalam gerakan Warung Medan Peduli ini turun ke jalan untuk membantu pedagang kecil dan masyarakat yang kurang mampu. Para relawan ini tersebar di beberapa titik kota Medan. Salah satunya di Jalan Katamso, Kecamatan Medan Maimun. Mereka membeli seluruh dagangan para pedagang kecil yang menjual makanan. Makanan yang telah dibeli kemudian langsung dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti tukang becak, supir angkot, ojek online, dan lainnya. Para relawan juga menempelkan spanduk di depan warung ini sebagai pemberitahuan bagi siapa saja yang kelaparan dapat mengambil makanan secara gratis di tempat ini. Diharapkan gerakan ini dapat menjadi pemicu untuk dilakukan oleh orang lain di luar kota Medan. Sehingga semakin banyak pedagang kecil dan masyarakat kurang mampu yang terbantu untuk melewati PPKM ini. Itu tadi cuplikan kegiatan dari Warung Medan Peduli. Pak Herman, kembali lagi nih kita ngobrol. Membeli dagangan makanan ya dari para pedagang kecil. Kemudian dibagi-bagikan juga ke masyarakat kecil yang membutuhkan secara gratis. Nah, ini menjadi fokus sampai sekarang, fokus ke kegiatan dari Warung Medan Peduli. Kenapa memilih konsep yang seperti ini? Artinya kenapa tidak membeli, kan ada juga tuh Pak yang membeli barang sembako supaya roda perekonomian berputar. Ya.
Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi waktu kita mulai jalankan di hari kedua, ini sudah ada yang tanya seperti ini. Jadi kebutuhan masyarakat itu kan begitu besar. Ada bagian yang bisa kita lakukan seperti ini. Mungkin ada yang seperti yang lain yang tadi, yang pembagian sembako dilakukan oleh yang lain. Tapi pertama ya, kita langsung dulu menyentuh si warung. Warung yang tadinya kesulitan, setidaknya satu hari itu dia merasa happy, dia senang, ya, dia terbantukan, dia syukurlah ya, mensyukurinya. Yang kedua adalah orang di sekitar dia ikut menikmati. Yang ketiga adalah tadi saya ceritakan, yang utama juga ada relawan, muda-muda ini belajar bagaimana untuk melakukan ini. Nah, kita harapkan sebenarnya ini kan adalah satu inspirasi dan akan bergulir. Saya dengar-dengar hari ini ya, Jakarta Peduli sudah mulai muncul. Sudah, kita udah terima foto-fotonya. Bandung Peduli sudah mulai muncul. Tadi sebelum saya datang ke studio, kita dengar Surabaya Peduli. Besok mungkin akan muncul. Nah, saya tidak tahu membayangkan ya betapa luar biasanya Indonesia dengan hadirnya anak-anak muda. Karena ini lebih gampang dan dananya tidak usah besar. Jadi anak-anak muda Indonesia misalnya semuanya terinspirasi dengan Medan Peduli ini, maka setiap orang bisa lakukan. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Memang kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan lah. Biarlah kami bergerak seperti ini. Dan tadi kami syukuri pagi hari ini dari IG-nya Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi, sudah posting ini. Memposting warung Medan Peduli. Ya, kita lagi nunggu ini Pak Bobi, dan kita juga sudah ada kirimkan ke Pak Presiden. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi juga bisa repost sesuatu, dan mungkin dengan ini anak muda Indonesia bisa bergerak. Itu yang paling penting. Di kota-kota lain. Ya, di kota-kota yang lain. Dan tentunya dengan tayangan Selasar Budi ini, begitu. Wah, ini lagi. Waduh, terima kasih banyak ini Pak ITV. Secara tidak sadar nih Pak Herman, gerakan warung Medan Peduli ini kan sudah viral di media sosial, dan hal ini membuat semakin banyak masyarakat yang ikut juga berdonasi. Ini kita ambil positifnya. Nah, dari info yang saya dapat selama beberapa hari pengumpulan donasi itu bisa tembus 500 juta. Betul. Pak, kok bisa seperti itu? Nah, nggak tahu ini kok bisa ya. Ya mungkin jawaban yang pasti adalah sebenarnya banyak orang baik di Medan ini. Ya, saya waktu mau datang tadi saya cek ke admin untuk donasi yang masuk sudah hampir 700 juta. Sudah hampir 700 juta. Ya. Dan ini dari tidak memandang suku, agama, ras lagi ya Pak. Pokoknya semuanya gabung aja. Kebaikan itu kan universal. Ya. Semua orang yang punya hati bisa memberi, termasuk yang sedang menonton pembicaraan kita di TAI TV ini. Ya, follow aja Instagram kita, Warung Medan Peduli, di situ ada akunnya. Tapi ya, kami jujur ya, mau katakan sebaiknya jalan sendiri. Jangan ke kita lagi, karena beban kita dengan dana yang begitu besar, kita juga harus betul-betul bertanggung jawab ya. Jadi dari awal kita udah sampaikan kepada semua relawan, kita jangan ternoda oleh 1 rupiah pun dalam niat baik ini. Biar kita tuntaskan ini dengan hati yang benar-benar bersih gitu. Dan mereka semua sangat luhur untuk melakukannya. Nah, dengan bertambahnya donasi, mau tidak mau, kita punya relawan, kita harus cari lagi dan cari lagi, bertambah lagi. Nah, dari hari pertama target kita awalnya hanya 2.000 bungkus. Hari kedua sudah 3.000 bungkus. Sampai semalam hari keempat sudah 5.000 bungkus per hari. Dan hari ini kita sudah mau harus masuk ke 7.000 bungkus. Karena harus akomodir kan dana yang ada ini kan, kita harus, supaya kita harus lebih capek lah mengerjakannya begitu. Lalu apa yang Pak Herman rasakan setelah capek juga gitu? Tapi apa yang Bapak rasakan melakukan kebaikan itu, capeknya beda ya Pak? Jujur ya, saya itu lebih termotivasi oleh anak muda. Ya, saya lihat mereka ya, waduh ini
kami ini nggak ada apa-apa lah. Ini relawan punya hasil. Ini semua adalah kerja relawan. Mereka itu begitu semangat di lapangan. Waduh, saking semangatnya kadang kita juga harus cegah. Jangan terlalu dekat. Ya, jangan terlalu dekat. Tetap Jadi jaga harus prokes ya. jaga semua. Jangan Iya. kita buat kebajikan, tapi Iya. Anda juga terdampak seperti itu. Nah, sebenarnya kan tidak ada orang yang miskin ya. Kalau untuk membantu orang kan tidak menjadi miskin. Jadi tagline kita juga, jika Anda memberi, Anda tidak akan menjadi miskin. Ya, seperti itu. Dan jangan juga menunggu kaya untuk bisa memberi. Ya. Ya, tenaga juga bisa Ya. kita beri gitu ya Pak ya. Ya. Pak Herman, ditahan lagi, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang gerakan Warung Medan Peduli ini? Kita dengarkan dalam tayangan berikut. Terima kasih banyak ya untuk yang para penggagas dari gerakan ini. Semoga diberi balasan yang berkali lipat. Karena gerakan ini sungguh membantu ya untuk orang yang terdampak PPKM seperti kami ini, Kak. Iya, bantu kali pun dari bapak-bapak ini, dari adik-adik semua terbantu. Terima kasih banyak sama bapak, sama adik. Udah membantu membeli dagangan saya, udah 2 hari sama ini, sama besok. Pak Herman, sampai kapan gerakan Warung Medan Peduli ini akan tetap ada? Ya, maunya kami kita selesai di tanggal 2 Agustus. Kenapa? Karena kami ini bukan organisasi. Kami tahu dan kami sadari bahwa banyak organisasi hebat yang sudah melakukan banyak hal yang hebat. Misalnya Ceci lah kita bilang. Ceci ini kan apa yang dilakukan Ceci ini memang jauhlah lebih besar. Belum lagi ada Lions Club, misalnya juga ada organisasi misalnya INTI, PSMTI, Rotary Club dan lain-lain. Biarlah waktu pandemik seperti ini mungkin ada bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita yang tadinya rem, tidak melakukan sesuatu karena memang khawatir dengan kesehatan, dan sekarang kita yang bergerak, cukup kita bergerak dulu. Nah, saya pikir mungkin dengan ini bisa yang lain-lain nanti ikut bergerak gitu. Jadi sampai tanggal 2 Agustus lah maunya kita. Ya. Nah, kalau donasinya semakin bertambah, Pak, apalagi dengan ditayangkannya episode ini misalnya seperti itu, tidak ada rencana untuk? Hari ini tidak. Ya, kami juga ada kerjaan. Hari ini tidak, tapi kami berjanji kepada semua donatur, kami pertanggungjawabkan semua 1 sen pun uangnya masuk. Jadi tidak masalah setelah episode tanggal 2 selesai misalnya. Ya kalau memang Tuhan bicara lain ya, ada satu panggilan yang lebih jauh ya kita nggak tahu. Karena kita cukup saya tanggal 2. Ya. Tapi yang misalnya nanti pun ada sisa uang, nanti itu yang tadi ada cerita tentang sembako lah dan lain-lain itu. Nah, kita akan lakukan yang berikutnya, tapi tidak lagi militan seperti ini yang tiap hari. Ya. Karena terlalu terkuras energi anak-anak muda itu luar biasa. Baik, Pak, kalau begitu rencana ke depan ini dalam waktu dekat, berarti itu untuk merealisasikan ini butuh bantuan lebih banyak relawan lagi. Ya. Pak Herman berharap banyak anak-anak muda Medan yang bisa bergabung. Ya. Mungkin bisa lihat IG-nya atau media sosial yang lain, silakan dipromosikan, Pak. Ya, semua yang sedang menonton ini ya, lihat semua yang sudah kami dengan para relawan lakukan di IG-nya, di Warung Medan Peduli. Nah, yang baru kita upload selama 4 hari, ini hari yang kelima. Sebenarnya bukan hanya orang Medan, semua orang lah. Semua anak muda dimanapun berada, lakukanlah sesuatu. Nanti kita akan lihat ini, ke depan ada Palembang peduli, ya, Makassar peduli, yang mana, waduh, itu yang luar biasa. Karena kan gini ya, Mbak ya, kita tidak bisa menunggu. Inilah waktunya. Ya, inilah waktunya, inilah momennya. Kesusahan yang sedang terjadi ini, itu harus ada yang lakukan gitu. Dan jangan salahkan pemerintah. Pemerintah juga kesulitan. Kita lakukanlah. Ya.
Ini adalah ladang amal yang Ya. luas sekali ya Pak ya. Jadi Kalau kita hanya menyalahkan pemerintah, kemudian kita hanya menggerutu, tidak ada yang terbantukan. Jadi kalau setiap orang gotong royong semua lakukan, ini selesai masalah ini. Dan satu hal loh ya, kita nggak tahu COVID akan sampai mana. Tapi kalau kita sebarkan energi yang kebaikan yang positif ini, positif, ya. at least ya minimal kita punya diri pun lebih sehat gitu. Betul. Ya kan? Kita pun lebih sehat dan kita lebih semangat. Nah inilah yang kita mau sampaikan ke anak muda. Gitu. Luar biasa. Pak Herman, apa harapan Bapak ke depan untuk Medan Peduli tidak hanya di Medan begitu, dan mungkin berganti nama bisa gaungnya lebih besar lagi. Silahkan Pak, apa harapannya? Ya semua orang yang sedang menonton ini, ya siapapun, ibu-ibu rumah tangga, Ibu-ibu bapak-bapak rumah yang tangga. dimanapun, Iya. silakan lakukan sesuatu, mungkin di kantor, keroyokan berapa orang, 1 jam pun boleh, 2 jam boleh, sisakan waktu, bisa saja di weekend atau kelompok Anda yang bersepeda, Anda yang suka lari pagi, siapapun Anda, ayo bergerak, lakukan sesuatu. Saat ini Indonesia membutuhkan energi positif. Saat ini kita harus berbuat sesuatu. Ini waktunya. Karena badai pasti berlalu. Ya, Pak Herman sebagai orang yang sudah tadinya idenya iseng-iseng aja begitu ya, karena melihat tayangan di postingan di media sosial, kemudian akhirnya nggak menyangka ini menjadi besar. Yang Bapak rasakan gitu, setelah berbuat kebaikannya ada kebahagiaan tersendiri? Wah itu pastilah. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nggak berhenti, karena kita punya grup kan, kita ada inner cycle group WA-nya, terus ada grupnya relawan, terus ada grupnya koordinator. Tim inti semuanya luar biasa. Relawan itulah mereka yang sangat luar biasa. Jadi izinkan ya kesempatan ini kalau mungkin ada relawan yang sedang menonton acara kita, Silahkan. 2 jempol untuk relawan anak muda Medan, hebat Medan. Medan akan menginspirasi Indonesia. Ya. Hebat, hebat. Pak Herman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Terima hadir kasih, di studio makasih, Selasar Mbak. Budi. Makasih. Sehat selalu ya Pak ya, Yes. dan tetap semangat dalam Yes. berbuat kebaikan. Yes. Pemirsa, dari gerakan Warung Medan Peduli ini kita kembali membangkitkan semangat gotong royong, empati terhadap sesama yang menjadi ciri khas atau karakter bangsa tercinta ini, bangsa Indonesia, yang selalu bersatu padu di atas perbedaan suku, agama, dan bangsa. Semoga dari aksi gerakan Warung Peduli Medan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus bergerak membantu sesama, terlebih di masa sulit pandemi seperti sekarang ini. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit. Sampai jumpa.